Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, khususnya dalam masa pandemi ini, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 43 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan." Saudara terkasih dalam Tuhan, Elisa dikunjungi oleh 100 nabi dari Gilgal yang datang untuk mendengarkan firman Allah yang diajarkannya. Elisa bukan hanya memberi makanan rohani bagi mereka, tetapi juga memberikan makanan jasmani. Bagaimana mungkin dengan 20 roti jelai dan sedikit gandum bisa mengenyangkan banyak orang? Elisa begitu yakin akan firman Tuhan bahwa ia bisa memberi makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelai serta gandum dan bahkan ada sisanya. Siapakah Elisa? Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang percaya penuh bahwa apapun yang difirmankan Tuhan pasti dikenapinya, walaupun kenyataan yang ada tidak sesuai. Elisa hanya taat akan perintah Tuhan, dan semuanya terjadi sesuai firman-Nya. Elisa memiliki keyakinan yang besar karena perjalanan hidup yang telah dialaminya telah membuktikan bahwa Allah senantiasa memelihara hamba-Nya, yaitu Elia, dan tentunya juga akan memelihara dirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, keberanian Elisa untuk taat kepada firman Tuhan harus kita contoh dan kita teladani. Walaupun keadaan sekarang belum terlihat sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah apa yang tidak baik menjadi baik dan apa yang sudah baik menjadi berkelimpahan. Ibarat kata ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan yang kita doakan, sesungguhnya inilah waktu yang paling tepat untuk terus memperbesar iman percaya kita. Taatlah kepada firman-Nya, karena disitulah terletak kemenangan kita bersama Tuhan. Ambil langkah iman untuk mentaati firman-Nya. Bersama Allah, hidup kita aman dalam tangan-Nya yang penuh kasih dan kuasa. Alkitab adalah firman Allah, di mana di dalamnya juga terdapat fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa Allah peduli akan kebutuhan umat-Nya dan sanggup memelihara umat-Nya sepanjang masa. Miliki keyakinan dan keberanian seperti Elisa di dalam menghadapi segala ancaman dan kesulitan yang mengelilingi kita. Karena keyakinan akan firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar seluruh sikap dan tindakan kita, terlebih lagi di tengah masa pandemi ini. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di masa-masa sulit ini. Kami ingin memiliki keyakinan dan keberanian seperti Elisa, khususnya di tengah pandemi ini, saat dimana kami hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat dimana tidak ada seorang pun ahli, baik itu ahli ekonomi, kesehatan, keuangan, yang sanggup menyatakan kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kami tetap percaya akan janji pemeliharaan dan penyertaan-Mu, dan kami percaya bahwasanya kami tidak akan dipermalukan dalam masa pandemi ini. Sebagaimana firman-Mu yang berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa,
Kami percaya dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.